dari segi harga sebenarnya nggak terlalu jauh. Panglima TNI gelar latihan militer besar-besaran Super Garuda Shield 2022 libatkan 13 negara, termasuk Amerika Serikat. Latihan pada tahun ini digelar secara berbeda dengan menggunakan peralatan persenjataan modern. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginisiasi melibatkan 3 matra sekaligus dalam latihan bersama dengan US Army. Andika membantah latihan ini sebagai upaya untuk menangkal pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik. Latihan ini sebagai upaya untuk mengcounter pengaruh Cina di kawasan. Tanggapan Bapak seperti apa? Sama sekali nggak ada, karena ini kan sudah ke-16 kalinya dan kita selalu melakukan latihan ini apapun situasi yang terjadi. Jadi kalau ada yang mau membaca seperti itu ya, tapi kami melakukannya sama sekali tidak. Andika mengatakan Indonesia selalu menggelar latihan bersama tanpa melihat situasi di kawasan Indo-Pasifik. Pembukaan Super Garuda Shield 2022 digelar di Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat di Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan pada Rabu 3 Agustus 2022. Sebelum bernama Super Garuda Shield, latihan bersama ini bernama Garuda Shield antara TNI Angkatan Darat bersama United States Army. Andika menegaskan bahwa latihan bersama Super Garuda Shield digelar karena tak lepas adanya ketertarikan dari negara-negara tetangga. Adapun latihan bersama Super Garuda Shield 2022 diikuti Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, Singapura, Perancis, Inggris, Papua Nugini, Timor Leste, India, Kanada, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Selain digelar di Puslatpur Batu Raja, latihan ini juga berlangsung di lokasi lain yakni di perairan Dabu Singkep, Kepulauan Riau, daerah latihan Kodam 4, Mula Warman, Amborawang, Kalimantan Timur, dan Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Sumatera Selatan. Latihan kali ini melibatkan 4.337 personil. Rinciannya, 3.455 personil TNI yang terdiri dari 1.995 personil TNI Angkatan Darat, 704 personil TNI Angkatan Laut, dan 756 personil TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, 1.337 personil Amerika Serikat, 91 personil Australia, 110 personil Jepang, 52 personil Singapura, 3 personil Malaysia, 2 personil Inggris, 5 personil Papua Nugini, 4 personil Timor Leste, 1 personil India, 3 personil Kanada, 2 personil Selandia Baru, dan 3 personil Korea Selatan. Sedangkan alat utama sistem persenjataan TNI yang dikerahkan meliputi senjata AV-LMU, AV-RMD, AV-PCC, AV-Meteo, AV-UCV, AV-OEVE, Meriam 105KH-178, dan Rio. Kemudian helikopter AH-64 Apache, helikopter Bell 412, helikopter HS-1311, kapal perang KRI Makassar 590, KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, KRI Franz Kaisiepo 368, BMP-3F, Armoured Amphibious Vehicle atau LVT-7, pesawat Boeing 737 dan pesawat tempur F-16. Sedangkan United States Army mengerahkan HIMARS Meriam 105 M119, helikopter AH-64 Apache, helikopter UH-60 Black Hawk, drone RQ-7 Shadow, radar Ki-50, USS Charleston atau LCS-18, USS Green Bay atau LPD-20, dan Landing Craft Air Caution atau LCAC. Sementara Singapura mengerahkan kapal perang RSS Resolution 208, RSS Supreme 73, P8 Poseidon, SAFC 130J, dan Meriam Kaisar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!